Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, berikut ini adalah materi tentang jual beli yang akan kita pelajari pada mata pelajaran fikih pada hari ini. Mari bersama-sama kita simak tayangan video pembelajaran kali ini. Ustadz harapkan dengan adanya tayangan video pembelajaran tentang jual beli ini nantinya bisa membantu kalian semuanya dalam memahami materi tentang jual beli, dan harapan Ustadz kalian bisa mempraktekkan bagaimana tata cara jual beli yang benar dan baik menurut syariat ajaran Islam. Mari kita simak bersama-sama berikut ini. Yang pertama yang perlu kita pahami dan harus kita ketahui adalah tentang pengertian jual beli itu sendiri. Bahwasanya yang dinamakan jual beli itu adalah tukar menukar barang dengan barang atau tukar menukar barang dengan uang. Kalau pada zaman sekarang saat ini, itu kalau jual beli yang dilakukan dengan tukar menukar barang dengan barang, itu sudah sangat langka sekali orang yang mempraktekkan tata cara jual beli seperti itu. Akan tetapi praktek jual beli seperti itu, yaitu dengan cara tukar menukar barang dengan barang yang lainnya, itu terjadi pada saat zaman Nabi Muhammad SAW dulu. Ketika si sahabat A ini memiliki gandum dan ingin makan buah-buahan misalnya, maka si sahabat A ini bisa menukar gandumnya dengan buah-buahan yang dimiliki oleh sahabat lainnya. Tetapi kalau zaman sekarang, khususnya yang ada di negara kita pada saat ini, itu sudah banyak dan mayoritas ketika melakukan transaksi jual beli itu menggunakan alat yang bernama uang. Jika kita ingin membeli sesuatu maka harus dengan uang, dengan pengertian dengan adanya uang maka barang-barang yang kita inginkan nantinya bisa kita miliki secara utuh. Seperti itu pengertiannya. Untuk selanjutnya adalah tentang hukum jual beli itu sendiri. Jadi perlu kita ketahui, jual beli itu mempunyai 4 hukum. Ya, kita ulangi lagi, jual beli mempunyai 4 hukum. Apa saja? Yang pertama adalah mubah. Mubah itu artinya boleh, dan ini adalah hukum pertama kali jual beli. Jadi pertama kali diperbolehkannya akad transaksi jual beli itu hukumnya boleh. Artinya apa? Semua orang itu boleh melakukan transaksi jual beli ataupun tidak melakukan transaksi jual beli, tidak apa-apa. Yang kedua, hukum jual beli adalah wajib. Bagaimana pengertiannya? Pengertiannya seperti ini. Bila kita mempunyai hutang dan sudah jatuh tempo untuk membayarnya, dan kita tidak punya uang, tapi kita hanya mempunyai HP satu-satunya yang kita miliki, maka kita wajib menjual HP tersebut untuk apa? Untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Seperti itu. Yang ketiga, hukumnya sunnah. Sunnah itu boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Seperti itu. Dan yang keempat adalah hukum jual beli yang haram. Kenapa kok haram? Iya, karena diharamkan mungkin jual beli tersebut kurang syarat dan rukunnya. Ataupun juga diharamkan jual beli tersebut mungkin yang dijual adalah barang-barang yang dilarang oleh atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu.
Selanjutnya adalah tentang macam-macam jual beli. Di sini Ustadz akan menggambarkan, memberikan beberapa pengertian tentang macam-macam jual beli yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Yang pertama adalah jual beli dengan cara barter. Apa itu? Yaitu dengan cara tukar menukar barang dengan barang yang lainnya. Seperti itu. Yang kedua, jual beli dengan cara money changer atau pertukaran mata uang, ya. Seperti halnya kalau kita ingin bepergian ke luar negeri, kita mau pergi ke Amerika misalnya, maka di sana kita tidak akan menggunakan mata uang rupiah, tapi apa? Kita menggunakan mata uang dolar yang berlaku di Amerika. Makanya sebelum kita berangkat ke Amerika, itu kita sudah mempersiapkannya, yaitu dengan cara menukar rupiah dengan mata uang dolar. Yang ketiga, jual beli kontan atau yang disebut dengan jual beli dengan pembayaran tunai, langsung lunas. Misalnya, sepeda motor dijual dengan harga 2 juta misalnya. 2 juta, maka kita mempunyai uang 2 juta, kita langsung bayar lunas, maka sepeda motor itu sudah resmi menjadi milik kita. Selanjutnya adalah jual beli dengan cara mengangsur atau kredit. Nah, kita sekarang ini kan banyak, ya. Kita misalnya tidak bisa membeli HP secara kontan karena uang kita tidak cukup, maka pihak-pihak konter biasanya itu memberikan keringanan dengan cara mengangsur atau dikredit setiap bulannya membayar 100.000 misalnya ataupun 200.000 misalnya sampai harga yang telah disepakati di awal transaksi. Yang selanjutnya adalah jual beli dengan cara lelang. Bagaimana ini? Transaksinya, yaitu mungkin seperti ini. Saya mempunyai HP. Saya membeli HP itu dengan cara dengan harga 400.000. Saya jual dengan cara lelang. Nah, siapa yang nantinya mau membeli HP saya dengan harga tertinggi, maka dia yang berhak memiliki HP saya. Misalnya si A menawar 200, si B menawar dengan kelipatannya 500, si C lagi menawar dengan kelipatannya 1 juta sampai terakhir tidak ada yang menawar lagi, maka yang tertinggilah yang berhak memiliki barang tersebut. Itu yang dinamakan jual beli dengan cara lelang, seperti itu. Berikut adalah beberapa bentuk jual beli yang terlarang. Yang pertama, jual beli sah tapi terlarang. Apa itu maksudnya? Yaitu jual belinya itu sah tapi dilarang oleh agama. Apa contohnya? Satu, jual beli yang dilakukan pada saat sholat Jumat. Misalnya, kalau yang melakukan transaksi itu si penjual itu adalah orang perempuan dan yang beli juga orang perempuan, maka jual beli tersebut tetap sah dan boleh dilakukan. Akan tetapi kalau jual beli tersebut yang melakukan itu adalah penjualnya seorang laki-laki muslim dan juga pembelinya seorang laki-laki muslim pada saat sholat Jumat, maka transaksi jual beli tersebut dilarang meskipun jual belinya atau yang diperjualbelikan itu barang-barang yang diperbolehkan oleh agama. Yang selanjutnya adalah contoh jual beli dengan niat menimbun saat masyarakat membutuhkan. Ya seperti kemarin-kemarin itu, ya masyarakat kita kesana kemari bingung mencari minyak goreng. Nah itu kan banyak orang-orang yang menimbun. Ketika nanti sudah tidak ada lagi yang minyak goreng di pasaran, maka minyak goreng tersebut akan dijual dengan harga yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga adalah jual beli dengan cara menipu, mempermainkan timbangan. Ini terjadi banyak di pasar. Ya, biasanya timbangannya itu diberi pemberat agar kelihatannya, misal kita beli buah apel 1 kilo, kalau kita lihat secara kasat mata itu timbangannya pas 1 kilo, tapi kalau kita timbang lagi di rumah maka itu akan kurang dari 1 kilo, seperti itu.
Yang kedua, jual beli yang tidak sah karena kurang syarat dan rukunnya, antara lain jual beli dengan cara sistem ijon. Sistem ijon itu adalah jual beli yang belum jelas barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, jual beli sperma hewan jantan. Yang ketiga adalah jual beli hewan yang masih dalam kandungan. Itu adalah contoh-contoh dari bentuk jual beli yang terlarang. Dalam melakukan transaksi jual beli, itu juga kita harus memperhatikan rukun dan syaratnya agar jual beli yang kita lakukan itu dianggap ataupun dinilai syah secara syariat agama. Berikut ini adalah beberapa rukun dan syarat yang harus kita ketahui. Yang pertama tentang rukun jual beli. Yang pertama, satu, harus ada penjual. Yang kedua, harus ada pembeli. Yang ketiga, harus ada barang yang diperjualbelikan. Yang keempat, ada alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli, yaitu apa alatnya? Berupa mata uang yang berlaku. Kalau di Indonesia ya kita pakai alat tukarnya berupa uang rupiah. Yang kelima, itu adanya akad. Akad itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, ya, antara kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli yang buktikan dengan ucapan kedua belah pihak. Ini itu dinamakan akad, yaitu ijab dan qabul, seperti itu. Kalau tadi kita sudah mengetahui rukun-rukun yang harus diterapkan pada transaksi jual beli, berikut ini adalah syarat sah untuk penjual dan pembeli. Jadi seorang penjual dan pembeli itu harus mempunyai syarat-syarat tertentu yang harus dimilikinya. Tujuannya apa? Agar jual beli yang dilakukan itu benar-benar jual beli yang disahkan menurut syariat ajaran Islam. Yang pertama, itu harus sudah balik keduanya, antara penjual dan pembeli itu sama-sama balik atau dewasa. Yang kedua, sama-sama berakal sehat. Tidak boleh dalam keadaan mabuk, tidak boleh dalam keadaan pingsan, tidak boleh dalam keadaan gila. Yang ketiga, tidak ada pemborosan. Artinya apa? Artinya jual beli yang dilakukan itu ya sesuai dengan keinginannya, tidak terlalu berlebih-lebihan. Yang keempat, suka sama suka. Artinya apa? Artinya barang yang diperjualbelikan ini benar-benar milik penjual dan dibutuhkan oleh si pembeli. Artinya apa? Kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Seperti itu pengertiannya. Untuk selanjutnya yaitu syarat-syarat atau syarat sah yang harus ada pada barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, keadaan barang harus dalam keadaan suci atau dapat disucikan. Artinya apa? Tidak boleh atau diharamkan menjual barang-barang yang diharamkan oleh syariat ajaran Islam. Menjual daging babi, menjual kotoran babi, menjual kotoran anjing itu tidak boleh. Karena apa? Karena kotoran dan daging babi itu dianggap tidak suci oleh ajaran Islam. Yang kedua, barang yang dijual itu memiliki manfaat. Yang ketiga, barang yang dijual milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijualkan. Artinya apa? Si penjual itu benar-benar menjual barang dagangannya
atau milik pribadinya, ataupun dia menjual barang orang lain dengan catatan orang lain tersebut sudah memasrahkan semuanya kepada si penjual tersebut. Yang keempat, barang yang dijual dapat diserah terimakan. Artinya apa? Artinya barang tersebut itu ketika nanti sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, barang tersebut itu bisa benar-benar diterima secara nyata dan dapat dilihat oleh kasat mata. Dan yang kelima adalah barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas. Nah, di sini barang yang dapat diketahui dengan jelas itu meliputi wujudnya, warnanya, jenisnya, harganya. Itu harus benar-benar diketahui antara kedua belah pihak, terutama dari pihak pembeli. Seperti itu. Dan yang terakhir yang harus ada pada transaksi jual beli itu adalah ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul ini menentukan juga ikut menentukan syah atau tidaknya transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Apa sih ijab dan qabul itu? Kalau ijab itu ucapannya atau pernyataan dari seorang penjual. Seperti ini misalnya, saya sebagai penjual, saya menjual pulpen. Ya, pulpen ini saya jual dengan harga Rp2.000. Itu adalah ucapan atau pernyataan dari seorang penjual. Kalau qabul itu adalah ucapan atau perkataan dari seorang pembeli. Bagaimana contohnya? Contohnya, iya, saya beli pulpenmu dengan harga Rp2.000. Seperti itu contohnya yang dinamakan ijab dan qabul. Nah, demikian pemaparan materi tentang jual beli pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan mulai awal tadi bisa membantu kalian dalam memahami materi tentang jual beli pada saat ini, ya. Dan nantinya harapan Ustadz kalian bisa memahami dan bisa mempraktekkan tata cara jual beli yang baik dan benar di kehidupan kalian sehari-hari sesuai dengan ajaran syariat Islam. Sudah akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.